Halo, hai adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Lause Novi dan Lause Suyenya kemana ya? Udah jam berapa ini? Aduh, Lause Suyen. Ya ampun, masih ngantuk. Lause Suyen, ingat gak ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kita mau ngapain? Sekolah Minggu, ibadah online. Terus boleh pakai baju tidur kayak gini? Lause Novi, aku kan di rumah, nggak ada yang lihat kok. Siapa bilang nggak ada yang lihat? Ingat loh, Tuhan Yesus yang melihat hati kita, kesiapan kita buat ikut sekolah minggu. Karena kata Tuhan ada di mana-mana. Nah, sekarang mendingan Lause Suyen mandi rapi-rapi, kita mau mulai sekolah minggu. Iya, aku mandi dulu ya Lause Novi ya. Ya, cepet ya. Jangan pakai lama. Iya. Adik-adik, walaupun kita ibadah sekolah minggunya di rumah, tapi kita harus tetap berpakaian rapi. Seperti Lause Novi nih. Adik-adik juga harus berpakaian rapi ya. Terus sama satu lagi adik-adik, kalau bisa adik-adik jangan sambil makan dan tiduran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Aduh, Lause Suyen kemana sih? Lama amat mandinya. Lause Suyen. Iya. Nah, begitu dong. Kan udah bagus tuh. Udah rapi, cantik lagi. Iya dong Lause Novi. Ayo kita mulai yuk sekolah minggunya. Adik-adik, ayo kita mulai ibadah sekolah minggunya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami mau puji dan sembah Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lause Novi, Iya, apa? pernah lihat pelangi nggak? Pernah dong. Warna-warni indah kan? Oh iya, indah sekali dan warna-warni. Kalau malam hari ada bulan, ada apa? Bintang. Ya, indah juga kan? Indah. Kelap-kelip, ya kan? Tapi ada yang lebih indah loh. Ayo, tahu nggak apa? Apa ya? Sebentar, Lause pikir dulu. Lebih indah dari Ayo, ada di rumah tahu pelangi. agak apa? Lebih indah dari bintang. Ayo apa Lause? Lause Novi tahu. Apa? Pastinya itu adalah kasih Yesus. Iya, benar Lause Novi. Ya adik-adik, yang lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman adalah kasih Yesus. Ayo sama-sama kita naikkan pujian nih. Kasih Yesus indah, oh indah. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, siapa di sini yang disayang sama papi maminya? Saya
semuanya pasti disayang sama papi mami. Selain papi mami, adik-adik tahu nggak? Ada loh yang sayang juga sama adik-adik semua. Ayo, siapa ya kira-kira ya? Ayo, siapa? Siapa? Nah, yang sayang sama adik-adik selain papi mami adalah Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama adik-adik. Kami bersyukur kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ada dua orang yang hendak membangun rumah. Yang satu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek What in the pekerjaan. world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai, sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, Bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi apakah I'm rumahnya kuat? done. And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Tepat sebelum hujan, Bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, Bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir, sebab rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan Bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah Bapak itu. Karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah itu. Grab the rope. We don't need your help. Come on, Chad. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Oh, please. Please save him. Please.
juga air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan di atas pasir yang lemah. Apa yang adik-adik pelajari? Yesus ingin memberikan contoh mengenai dua orang setelah mendengar cerita firman Tuhan. Orang pertama digambarkan seperti orang yang pintar yang membangun rumahnya di atas batu. Dia mendengar cerita firman Tuhan dan mau melakukannya. Sedangkan orang yang kedua digambarkan sebagai orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada hujan badai, rumahnya pasti roboh. Dia mendengar cerita firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Nah, apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Sebagai contoh, Tuhan berkata, "Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berkata kasar, hormatilah ayah dan ibumu, rajinlah beribadah." Apakah adik-adik mau melakukannya? Jika adik-adik mau melakukannya, adik-adik seperti orang pintar yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, yaitu batu. Apakah adik-adik mau berubah menjadi lebih taat, menjadi lebih patuh? Jika ya, adik-adik, tandanya menjadi orang yang cerdas yang melakukan firman Tuhan, memahami dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama menjadi anak yang patuh, yang taat, mau berubah, melakukan cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Ayat hafalan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.